semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Chandra Kirana Sokin dari kelas 10 IPS SMA Maria Mediatrik. Di video kali ini saya akan menjelaskan dampak dari virus corona di dalam pendidikan serta di dalam keluarga. Poin pertama dari dampak pendidikan. Dampak dari pendidikan di sisi negatif. Jadi kalau di sisi negatifnya di sini pendidikan merugi. Karena yang biasanya kita belajar secara tatap muka, secara langsung, secara live. Namun sekarang kita harus belajar secara online dengan metode internet, dengan metode Google Classroom, dengan metode email dan sosmed atau yang lainnya. Jadi kita tidak bisa bertanya kepada guru secara langsung. Jadi kita belajar online ini secara individualisme dalam mandiri. Jadi kita benar-benar belajar sendiri. Namun dampaknya juga karena kan tipe belajar siswa-siswi kan pasti beda-beda. Ada tipe orang belajar yang dia harus benar-benar harus tatap muka secara langsung dan dia juga harus bertanya secara langsung juga, jadi biar dapat dimengerti. Yang tipe yang kedua, dia belajar dengan individualisme. Dia bisa belajar itu dengan dia sendiri. Dia mengartikan sendiri. Jadi dia benar-benar belajar sendiri. Dan ada juga tipe orang yang belajar itu secara audiovisual. Jadi dia dengan belajar sambil mendengarin musik. Ini sangat merugikan bagi tipe orang yang belajarnya harus secara langsung, harus secara live. Dia rugi karena yang dia dongnya di situ tapi sekarang harus online. Dan dampaknya juga nanti siswa tersebut kayak bakal males kayak ngerjain gini lah, online lah, gini karena dia juga nggak tahu gimana ya caranya. Contoh matematika kan harus pakai cara dan harus dijelaskan. Jadi kalau semisal dia belajar sendiri pasti kan juga kebingungan. Orang waktu secara langsung aja dia masih bingung, kalau ini secara mandiri, secara individualisme gimana. Tapi ini juga menguntungkan buat tipe orang yang belajar individualisme. Dia untung karena dia bisa cepat untuk menangkap materi-materinya. Itu buat tipe-tipe orangnya aja. Untuk dampak yang lainnya mungkin kualitasnya sih. Kualitas cara pandang siswa-siswinya itu seperti apa. Jadi ada kan karena kan pendidikan itu penting, namun banyak orang nggak menyadari itu. Jadi mereka kayak hanya berleha-leha. Jadi mereka memanfaatkan libur tapi tetap stay home, tapi mereka kayak malah bermalas-malasan dan malah ada yang piknik pergi-pergi. Jadi mereka kayak udahlah ngapain, orang juga libur. Tapi mereka juga gak mentingin pendidikan di sini. Buat apa mereka diberi libur? Karena juga untuk menghindari virus corona. Tapi mereka karena saking kayak bodoh amatnya, jadi mereka memanfaatkan untuk berlibur kayak gitu. Padahal di sini mereka juga mempunyai tanggung jawab yang lain sebagai pelajar. Juga mereka kan harus dong kayak meningkatkan kualitas diri mereka. Namun ada aja juga orang yang kayak acuh tuh. Terus yang merugikan lainnya ini siswa-siswinya jadi malas belajar karena mereka hanya memperdulikan udahlah tugas selesai kirim.
namun mereka tidak mementingkan ilmu yang mereka dapat di dalam online ini. Jadi mereka kayak hanya kirim tugas ke email, nggak email, lebih tepatnya di WA WhatsApp. Mereka kirim tugas ke email ke temennya langsung salin. Nah, salin tugasnya dia langsung kekirim ke guru. Ini juga nggak efisien. Ini juga berdampak negatif pada diri dia sendiri karena dia hanya mendapatkan nilai tapi tidak mendapatkan ilmu. Nah, itu yang menurut saya didampak negatifnya. Di dampak positifnya, mereka di pendidikan ini sebagai siswa-siswi mereka bisa dapat kayak lebih belajar lagi. Ini dapat memanfaatkan pembelajaran dengan teknologi untuk untuk di jenjang berikutnya seperti kuliah, karena kuliah juga kita menggunakan metode pasti juga menggunakan laptop atau intinya menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari jenjang kita sekarang ini, misalkan SMA. Jadi kita juga kayak bisa memperdalam ilmu teknologi kita, jadi kayak bisa membuat pembelajaran lah, sekalian kita belajar lebih dalam tentang teknologi, tidak hanya untuk bermain-main saja. Itu menurut saya di dampak positifnya. Untuk yang poin kedua ada di keluarga. Dampak negatif dari dalam keluarga ya perekonomian karena kan kita harus stay home, gimana kita nggak boleh keluar, dimana pelaku ekonomi juga tidak ada, dimana orang-orang juga tidak boleh bekerja dan harus stay home di rumah, dan dimana mereka juga tidak bisa menghasilkan uang, dimana keuangan keluarga itu juga pastinya menurun karena kan nggak ada pelaku ekonominya, karena mereka juga nggak bisa bekerja, otomatis mereka nggak mendapatkan suatu keuntungan. Jadi di sini kendalanya ada di keuangan yang menurun, yang tidak seperti biasanya karena mereka bisa kayak meluasa. Dan juga dampak negatifnya juga pelaku ekonomi ini yang bekerja sebagai pedagang, jadi kayak secara langsung warung-warung atau toko-toko, mereka juga pasti rugi karena barang yang mereka jual juga otomatis kan tidak ada yang membeli karena mereka juga karena konsumennya harus stay di home, nggak boleh kemana-mana, jadi otomatis konsumennya ini harus membeli barang sebelum mereka butuhkan. Jadi mereka kayak apa ya, stok, jadi mereka stok dengan barang-barang itu, dengan makanan-makanan untuk tidak keluar rumah dan menghindari virus ini. Jadi gitu kalau buat keluarga, lebih tepatnya lebih ke perekonomiannya. Jadi perekonomiannya benar-benar kayak udah beda itu. Dan itu saja menurut saya dari dampak virus corona untuk pendidikan dan keluarga. Oke, terima kasih. Thank you for watching. So, jangan lupa jaga kesehatan supaya terhindar dari virus corona, and stay home, jangan kemana-mana jika tidak penting. So, goodbye.